Walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tidak menghilangkan semangat mahasiswa Undip dalam melaksanakan kuliah kerja nyata. KKN kali ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Perkenalkan, saya Almira Dwiksi Daradesira dari Fakultas Kedokteran Angkatan 2018. KKN kali ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni sampai 11 Agustus 2021 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Dr. Ana Silviana, SH.M.Hum. Pada tanggal 30 Juni 2021 dilakukan upacara penerjunan KKN Tim 2 periode 2021 oleh Bapak Rektor Undip. Pada kali ini, saya melaksanakan KKN di Kelurahan Kalibiru. Yuk ikuti kegiatan KKN saya. Kelurahan Kaliwiru merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Luas wilayah Kelurahan Kaliwiru yaitu sekitar 50 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.231 jiwa. Wilayah Kelurahan Kaliwiru ini dibagi menjadi 4 RW dengan total 23 RT. Target sasaran pelaksanaan KKN yaitu di wilayah RW 3. Saya melakukan perizinan pelaksanaan KKN kepada Kepala Lurah dan Ketua RW setempat. Sebelumnya, saya telah melakukan survei lokasi dan melihat sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan Kaliwiru, mulai dari pendidikan seperti PAUD, TK, dan SD, pos kamling, balai pertemuan RW dan RT, biasanya dipakai untuk kelompok pengajian dan perkumpulan ibu-ibu PKK. Sarana kesehatan seperti posyandu, pusat informasi konseling remaja, LPMK, lapangan olahraga, tempat ibadah seperti masjid atau musola, bahkan sampai supermarket dan minimarket. Program kegiatan pertama KKN saya dipilih berdasarkan bidang yang sesuai dengan keilmuan, yaitu bidang kesehatan, dan juga mengikuti permasalahan dan kebutuhan khusus wilayah setempat. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus positif COVID-19 terus-menerus meningkat, sehingga pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk meminimalisir kasus positif COVID-19, dan tentunya harus juga didukung dengan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M secara ketat. Saya melakukan studi literatur sebagai referensi pembuatan desain leaflet mengenai protokol kesehatan 5M, terutama cara menggunakan hand sanitizer yang tepat menurut WHO, serta menjaga diri dan keluarga dari COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Saya juga membuat desain stiker hand sanitizer. Selanjutnya, saya mencetak leaflet dan stiker hand sanitizer di percetakan sebagai luaran program kerja 1. Leaflet nantinya akan dilipat menjadi 3 bagian. Selain dalam bentuk cetakan, materi sosialisasi nantinya akan dikirimkan secara online melalui e-leaflet yang akan disebarkan kepada grup WA warga setempat. Selanjutnya, saya membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk pembagian hand sanitizer kepada warga RW 3 Kelurahan Kaliwiru berupa hand sanitizer 10 liter dan botol semprot sebanyak 200 buah. Kemudian, saya menyiapkan hand sanitizer cair untuk dimasukkan ke dalam botol-botol. Menutup dengan rapat botol semprotnya. Menempel stiker hand sanitizer yang berisi petunjuk penggunaan, komposisi hand sanitizer, dan juga perhatian sehingga tidak disalahgunakan. Hand sanitizer berjumlah 200 buah siap disebarkan kepada warga RW 3 Kelurahan Kaliwiru. Untuk memudahkan pendistribusian kepada warga RW 3 Kelurahan Kaliwiru, saya bersama dengan tim KKN wilayah setempat menggabungkan masker dan juga hand sanitizer di dalam satu kemasan, sehingga nantinya lebih mudah untuk dibagikan kepada warga. Masker berisi 5 pieces dan hand sanitizer berisi 50 ml.
Pelaksanaan program kerja 1 saya dilakukan secara door-to-door dikarenakan pandemi COVID-19 tidak memperbolehkan adanya perkumpulan massa. Saya menjelaskan isi leaflet terkait protokol kesehatan 5M dan perilaku hidup bersih dan sehat kepada warga setempat. Dalam pelaksanaannya, saya didampingi dan dibantu oleh Ketua RW dan Ketua RT setempat dalam pendistribusiannya. Kemudian, saya juga mempraktikkan langsung langkah-langkah menggunakan hand sanitizer dengan tepat. Terdapat 8 langkah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang tepat menurut WHO, sehingga virus dan kuman lainnya dapat dipastikan benar-benar mati, dan kita terhindar dari transmisi penularan COVID-19. Warga RW 3 Kelurahan Kaliwiru sangat menerima dengan baik kedatangan mahasiswa KKN dalam kegiatan sosialisasi ini, dan berharap semoga dapat mengembalikan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sehingga pandemi cepat berakhir. Kegiatan rutin setiap minggunya di RW 3 Kelurahan Kaliwiru yaitu penyemprotan desinfektan lingkungan. Saya bersama dengan tim KKN wilayah setempat turut membantu dan menyukseskan program rutin RW ini. Dan dalam pelaksanaannya pun, kami tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dengan tidak berkerumun dan menjaga jarak satu sama lainnya. Program kegiatan 2 KKN saya dipilih berdasarkan permasalahan dan kebutuhan khusus wilayah Kelurahan Kaliwiru, yaitu mengenai kesiapan desa dalam kepedulian jenazah dan edukasi terkait pemulasaran jenazah COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa total kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai sekitar 3 juta, dan kasus kematian akibat COVID-19 mencapai sekitar 88.000. Tentunya, kita semua tidak berharap akan terjadi situasi yang tidak diinginkan. Kalaupun nantinya kondisi itu benar-benar terjadi, harapannya warga desa siap dan juga peduli untuk menjadi relawan serta membantunya. Saya melakukan studi literatur sebagai referensi pembuatan materi poster dan buklet. Kemudian, membuat desain poster dan buklet yang nantinya akan ditempelkan dan disebarkan kepada warga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dengan harapan menjadi antisipasi keadaan darurat apabila terdapat pasien yang meninggal akibat COVID-19 di rumah dan tidak sempat mendapat pertolongan dari fasilitas kesehatan, sehingga jenazahnya dapat ditangani sesuai dengan pedoman pemulasaran jenazah menurut hukum syara dan ketentuan medis yang ada. Selanjutnya, saya mencetak poster dan buklet ke percetakan sebagai luaran program kerja 2. Selain dalam bentuk cetakan, materi sosialisasi akan dikirimkan juga secara online melalui e-poster dan e-booklet. Pelaksanaan program kerja 2 saya yaitu dengan menempelkan poster pada tempat-tempat yang sering didatangi oleh warga Kelurahan Kaliwiru dan dengan seizin warga setempat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, saya juga didampingi dan dibantu oleh Ketua RW 3 dan masing-masing Ketua RT. Di RW 3 sendiri terdapat 5 RT dan saya menempel poster ini di masing-masing RT. Setelah selesai menempel poster, saya juga menjelaskan isi materi dari poster tersebut dan mempersilahkan kepada masing-masing ketua RT untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi dalam poster. Selama pandemi COVID-19 ini, terdapat 3 warga Kelurahan Kaliwiru yang meninggal akibat COVID-19. Banyak warga yang menolak menjadi petugas pemulasaran dan tidak mengetahui tata caranya dengan benar. Dengan adanya sosialisasi terkait pelaporan kematian hingga pemandian dan penguburan jenazah COVID-19, harapannya dapat meningkatkan pengetahuan warga setempat. Ketua RW dan Ketua RT sangat menerima dengan baik kegiatan sosialisasi ini karena merupakan sesuatu yang baru dan penting bagi mereka. Saya juga memberikan buklet yang merupakan penjelasan lebih lengkap dari poster kepada masing-masing ketua RT sehingga bisa dijadikan acuan pedoman tata laksana pemulasaran jenazah COVID-19 yang aman menurut hukum syara dan protokol medis sehingga tidak terjadi penularan transmisi COVID-19 dari jenazah ke petugas pemulasaran, keluarga, dan masyarakat. Tak lupa juga disertai diskusi tanya jawab terkait materi tersebut dan dicari solusinya bersama. Penjelasan lengkap materi meliputi ketentuan umum dan hukum syara, prosedur pelaporan kematian di masyarakat, prosedur konfirmasi atau persiapan satuan gugus tugas, prosedur penanganan jenazah, prosedur memandikan jenazah, prosedur mengafani, mensolatkan, menguburkan jenazah dengan bahasa awam yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat.
Selain menjalankan program kerja individu KKN, saya turut membantu pihak kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Gereja Baptis Indonesia Candi untuk membantu Indonesia dalam menciptakan herd immunity. Puskesmas Kagok Candisari bekerja sama dengan GBI Candi dalam kegiatan vaksinasi ini. Penerima vaksin merupakan warga Kecamatan Candisari dan Gereja Candi. Vaksinasi ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan tidak berkerumun. Saya membantu dalam perihal administrasi seperti menginput data, membuat kartu vaksinasi, dan mengecap kartu vaksin dengan stempel dari puskesmas. Kemudian memberikan kartu vaksin kepada penerima vaksin sambil menjelaskan tanggal vaksinasi dosis 2, serta menjelaskan langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksinasi. Hari-hari berikutnya, saya pun turut membantu pihak kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Puskesmas Kagok, Candisari. Saya membantu dalam screening cek awal kesehatan seperti mengecek suhu, tekanan darah, dan menanyakan riwayat penyakit COVID-19, penyakit komorbid seperti darah tinggi, kencing manis, alergi, dan menanyakan reaksi setelah vaksinasi apabila penerima vaksin dosis 2. Pihak Puskesmas Kagok Candisari sangat menerima kami dengan baik dalam hal kegiatan vaksinasi ini. Terima kasih banyak atas kedatangan dari Universitas Diponegoro, khususnya di wilayah kami, tentunya di wilayah Kaliwiru. Apapun yang kita lakukan bersama dengan tujuan untuk sehat Indonesia, tentunya akan berdampak sangat besar bagi perekonomian di wilayah kita juga. Jadi untuk masalah seperti ini bukan hanya dari warga, semua harus ikut dalam hal sehat tentunya kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi tentunya harapan kita sehat itu adalah paling utama untuk masyarakat Indonesia. Itu saja, terima kasih Undip Jaya Indonesia. Baru kali ini ya, karena ada pandemi itu, KKN mahasiswa saya kira sudah memberikan semacam kontribusi. Nah, dalam hal ini mereka mau turun ke lapangan, kemudian ikut dalam hal kegiatan di masyarakat, termasuk dalam penyemprotan. Saya kira itu sudah hal yang bagus. Mungkin besok lebih ditingkatkan lagi. Untuk KKN tahun ini walaupun banyak yang dikerjakan secara online juga, tapi ya sudah sangat membantu bagi masyarakat Kaliwiru, terutama di RW 3. KKN tahun ini di wilayah Kelurahan Kaliwiru sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ibu-ibu masyarakat sekitar jadi tahu tentang artinya vaksinasi yang diajarkan mahasiswa-mahasiswi yang KKN di Kelurahan Kaliwiru. Pokoknya sangat bermanfaat, dan ibu-ibu saya sendiri puas. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini, dan sampai jumpa kembali.